Hai semuanya, kita semua pernah berada di titik itu kan? Daftar tugas mengular panjangnya, notifikasi ponsel tak berhenti berdering, email menumpuk tak terbaca, dan rasanya waktu 24 jam sehari itu tidak pernah cukup. Kita bangun tidur dengan niat baik untuk menuntaskan segalanya, tapi entah bagaimana, di penghujung hari kita merasa lebih lelah daripada produktif. Rasanya seperti kita sibuk terus-menerus, tapi hasil yang didapat tidak sebanding dengan energi yang terkuras. Fenomena ini, di mana kita sering terjebak dalam pusaran aktivitas tanpa arah yang jelas, adalah cerminan dari kesalahpahaman kita tentang apa itu prioritas. Kita sering mengasosiasikannya dengan jumlah pekerjaan yang bisa kita masukkan dalam satu hari, atau seberapa banyak checklist yang bisa kita centang. Padahal, prioritas sejati bukan tentang seberapa banyak hal yang bisa kita lakukan, melainkan tentang seberapa dalam kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Coba, kita renungkan sejenak. Mengapa kita merasa perlu melakukan banyak hal sekaligus? Seringkali, itu karena kita takut ketinggalan, atau merasa bersalah jika tidak memanfaatkan setiap detik yang ada. Kita melihat orang lain begitu produktif, lantas merasa tertekan untuk meniru mereka, padahal kita tidak tahu apa yang sebenarnya menjadi fokus utama mereka. Kita lupa bahwa setiap orang punya kapasitas dan tujuan yang berbeda. Memaksa diri untuk mengambil terlalu banyak tugas hanya akan berujung pada kelelahan, stres, dan kualitas kerja yang menurun. Ibaratnya seperti seorang koki yang mencoba memasak 10 hidangan sekaligus di dapur kecil. Bukannya semua hidangan jadi sempurna, yang ada malah dapur berantakan dan beberapa hidangan gosong karena tidak terperhatikan. Kita perlu menyadari bahwa kapasitas kita terbatas, dan itulah mengapa memilih apa yang akan diprioritaskan menjadi sangat krusial. Masalahnya, seringkali kita tidak tahu bagaimana cara memilih. Kita merasa semua tugas itu penting. Bayangkan, tumpukan berkas di meja kerja Anda. Ada laporan keuangan yang harus segera diserahkan, email dari klien yang minta balasan cepat, presentasi untuk rapat besok, dan juga janji temu dengan dokter gigi. Semua terdengar mendesak, bukan? Tanpa pemahaman yang jelas tentang prioritas, kita cenderung mengerjakan apa saja yang ada di depan mata atau yang paling mudah untuk diselesaikan. Kita mungkin menghabiskan waktu berjam-jam menanggapi email-email sepele, menunda laporan penting yang sebenarnya memiliki dampak lebih besar. Disinilah letak perbedaan antara sekedar sibuk dan menjadi produktif. Orang yang produktif tahu persis apa yang perlu diselesaikan pertama, kedua, dan seterusnya, bukan berdasarkan kemudahan, tapi berdasarkan dampak dan kepentingan dari setiap tugas. Konsep fokus adalah kunci utama dalam membangun prioritas yang efektif. Fokus berarti memberikan perhatian penuh pada satu hal pada satu waktu, tanpa gangguan. Di era digital ini, fokus menjadi komoditas yang langka. Notifikasi media sosial, pesan instan, dan godaan untuk multitasking selalu siap menggerogoti konsentrasi kita. Kita mungkin berpikir bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus, tapi penelitian telah menunjukkan bahwa multitasking sejati itu tidak ada. Yang terjadi sebenarnya adalah kita berpindah-pindah tugas dengan cepat, dan setiap perpindahan itu membutuhkan energi mental yang signifikan, membuat kita jadi tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan. Akibatnya, tugas yang seharusnya bisa selesai dalam waktu singkat justru memakan waktu lebih lama karena sering terinterupsi. Jadi, bagaimana caranya kita bisa membangun fokus yang lebih baik dan menetapkan prioritas yang benar? Langkah pertama adalah dengan memahami tujuan kita. Apa yang ingin Anda capai dalam jangka pendek dan jangka panjang? Jika Anda tahu kemana arah tujuan Anda, akan lebih mudah untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil dan tugas-tugas mana yang paling relevan. Misalnya, jika tujuan jangka panjang Anda adalah mengembangkan karir di bidang tertentu, maka mengambil kursus online yang relevan mungkin memiliki prioritas lebih tinggi daripada menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, meskipun yang terakhir terasa lebih menyenangkan pada awalnya. Menuliskan tujuan Anda, baik di buku catatan atau di ponsel, bisa menjadi pengingat visual yang kuat. Setelah tujuan jelas, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi tugas-tugas yang paling penting. Ada banyak metode yang bisa digunakan, tapi salah satu yang paling populer adalah matriks Eisenhower. Matriks ini membagi tugas menjadi 4 kategori: penting dan mendesak, lakukan segera, penting tapi tidak mendesak, jadwalkan, tidak penting tapi mendesak, delegasikan, dan tidak penting dan tidak mendesak, hapus. Menggunakan kerangka kerja seperti ini membantu kita melihat dengan jelas mana tugas yang benar-benar membutuhkan perhatian kita dan mana yang bisa ditunda, didelegasikan, atau bahkan dihilangkan sama sekali. Seringkali, kita menghabiskan terlalu banyak waktu di kategori tidak penting tapi mendesak atau tidak penting dan tidak mendesak karena kita merasa perlu menanggapi setiap permintaan yang datang.
Padahal, banyak dari tugas-tugas ini tidak berkontribusi pada tujuan utama kita. Membangun kebiasaan untuk fokus juga berarti belajar mengatakan tidak. Ini mungkin terdengar sulit, terutama bagi mereka yang terbiasa menyenangkan orang lain atau yang takut melewatkan kesempatan. Namun, setiap kali kita mengatakan ya pada sesuatu yang tidak sejalan dengan prioritas kita sebenarnya mengatakan tidak pada sesuatu yang lebih penting. Belajar menolak permintaan yang tidak penting atau tidak mendesak adalah bentuk penghargaan terhadap waktu dan energi kita sendiri. Ini bukan berarti kita menjadi egois, melainkan kita menjadi lebih bertanggung jawab terhadap komitmen yang sudah kita buat dan tujuan yang ingin kita capai. Batasan yang sehat akan melindungi waktu berharga kita. Selain itu, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk fokus juga sangat membantu. Matikan notifikasi ponsel, tutup tab browser yang tidak relevan, dan cari tempat yang tenang untuk bekerja atau belajar jika memungkinkan. Ini mungkin terdengar sepele, tapi gangguan kecil sekalipun bisa merusak alur kerja kita dan membutuhkan waktu untuk membangun kembali konsentrasi. Ibaratnya seperti rem mendadak yang membuat mobil Anda berhenti. Setiap kali itu terjadi, Anda harus menekan gas lagi dan membangun kecepatan dari awal. Ini jelas tidak efisien. Mulai dengan langkah kecil. Jangan langsung terubah seluruh jadwal Anda dalam semalam. Coba fokus pada satu tugas penting selama 25 menit menggunakan teknik Pomodoro, lalu istirahat sebentar. Secara bertahap, Anda akan melatih otak Anda untuk lebih lama mempertahankan fokus. Lakukan ini secara konsisten dan Anda akan melihat peningkatan signifikan dalam produktivitas dan kualitas kerja Anda. Ingat, membangun kebiasaan baru membutuhkan waktu dan kesabaran. Jadi, jangan berkecil hati jika tidak langsung berhasil sempurna. Yang terpenting adalah terus mencoba dan menyesuaikan diri. Fleksibilitas juga penting. Rencana prioritas Anda mungkin tidak selalu berjalan mulus. Kadang ada hal mendadak yang muncul atau prioritas bisa berubah. Jangan kaku dan merasa gagal jika ada perubahan. Justru, kemampuan untuk beradaptasi dan menyesuaikan kembali prioritas adalah tanda kematangan. Tinjau kembali daftar Anda secara berkala, mungkin setiap pagi atau setiap minggu, untuk memastikan bahwa Anda masih berada di jalur yang benar dan tugas-tugas yang Anda prioritaskan masih relevan dengan tujuan Anda. Ini adalah proses yang dinamis, bukan sesuatu yang sekali jadi. Pada akhirnya, hidup kita ini terbatas. Waktu adalah aset paling berharga yang kita miliki dan tidak bisa diputar balik. Membuang-buang waktu pada hal-hal yang tidak penting bukan hanya berarti kehilangan kesempatan, tapi juga menguras energi dan membuat kita merasa tidak puas. Prioritas yang jelas dan kemampuan untuk fokus adalah dua pilar utama dalam memanfaatkan waktu secara maksimal, bukan untuk menjadi super sibuk, tapi untuk menjadi super efektif. Ketika kita berhenti mengejar semua hal dan mulai fokus pada beberapa hal yang benar-benar esensial, kita akan menemukan bahwa kita tidak hanya lebih produktif, tapi juga lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih puas dengan apa yang telah kita capaikan. Ini adalah tentang membangun Lifty yang lebih bermakna, bukan sekedar daftar tugas yang panjang tanpa akhir. Mari kita berhenti mengejar ilusi produktivitas dan mulai berinvestasi pada fokus yang membawa dampak nyata.